Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Oke, untuk hari ini karena masih dalam suasana belajar di rumah, maka saya akan memberikan review video atau review materi terkait trigonometri, sehingga semoga saya harapkan bisa terbantu untuk kalian yang belum paham. Nah, jadi saya minta tolong untuk kalian memastikan diri untuk bisa menonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena nantinya saya akan memberikan quiz di Google Classroom. Saya share di Google Classroom dan nanti hasilnya akan keluar setelah kalian selesai mengerjakan quiz itu. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan kita akan mulai materi kita review pada pertemuan kedua, yaitu tentang rumus dalam segitiga. Kenapa saya review materi ini? Karena agar kalian bisa kita perhatikan di sini. Untuk aturan sinus itu sendiri dipakai ketika di dalam soal itu diketahui dua sudut dan satu sisi. Jadi di dalam soal itu diketahuinya dua sudut dan satu sisi. Yang kedua, jika dalam segitiga itu diketahui dua sisi dan satu sudut, maka kita pakai aturan sinus. Nah, coba kita perhatikan segitiga di sini. Segitiga A, B, C. Untuk segitiga ABC, kita kenal bahwa ini adalah sudut A, sudut B, sudut C besar. Sekarang di depannya sudut A terdapat sisi A kecil. Di depan sudut B ada sisi B kecil. Di depan sudut C ada sisi C kecil, atau sisi C adalah sisi dari AB. Nah, sekarang untuk aturan sinus sendiri, rumusnya adalah A per sin dari sudut A sama dengan B per sin dari sudut B sama dengan C per sin C. Kita kotakin rumusnya seperti biasa. Oke, kita langsung ke contohnya untuk kita tahu bahwa maksudnya dua sudut satu sisi satu sudut itu bagaimana. Kita langsung ke contohnya. Contoh dimana diketahui segitiga ABC, dimana panjang AC adalah 4 cm, kemudian panjang BC adalah 2 akar 2 cm, dan sudut A adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah sudut B. Bagaimana cara untuk mencari sudut B? Kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Nah, kita gambar dulu A, B, C. Panjang AC adalah 4 cm, panjang AC 4 cm, di mana di depan sudut B adalah B kecil, jadi B kecilnya ada 4 cm. Panjang BC adalah 2 akar 2. Di panjang BC ini ada di depan sudut A, maka dia adalah A kecil sama dengan 2 akar 2. Nah, yang diketahui berikutnya adalah sudut A, yaitu 30 derajat. Nah, di sini sudut A 30 derajat. Nah, di sini diketahuinya apa sih? Dua sisi, yaitu A dan B, dan satu sudut, yaitu 30 derajat. Dua sisi satu sudut, berarti kita pakai yang ini, berarti kita pakai aturan sinus. Nah, sekarang kita baru mencari sudut B. A per sin A sama dengan B per sin B, atau B per sin B sama dengan C per sin C kalau diketahui C-nya. Tapi di sini diketahui A dan B, maka kita pakai persamaan ini. Pakai persamaan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, lanjut kita masukkan nilainya. A di sini adalah 2 akar 2. Tulis 2 akar 2 per sin dari sudut A, sin 30 derajat, sama dengan B 4 per sin B. Sin B nya berapa? Sin B adalah sin B, karena yang ditanya adalah sudut B, maka kita masih ke tulis B nya. Lanjut, kalau udah seperti ini, kita pakai cara apa? Masih ingat? Kita pakai cara kali silang. Nah, artinya 2 akar 2 dikali sin B sama dengan sin 30 kali 4. Nah, lanjut, 2 akar 2, karena sin B masih ditanyakan, maka kita tulis ulang. Sama dengan sin 30, kita harus hafal di kotak yang sudah saya catatkan untuk sin konstannya, untuk sudut-sudut istimewanya. Jadi sin 30 adalah setengah dikali 4. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, di sini ada 2. Yang ditanya apa sih? Sin B. Nah, kalau perkalian, di sini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Maka sin B sama dengan 2 bagi 2 akar 2. Ingatkah kalau ada akar bagaimana? Kita harus merasionalkan dengan cara mengalihkan akar yang sama. Akar di sini berapa? Akar 2 per akar 2. Kenapa 2-nya tidak? Karena yang dikalikan hanya yang di dalam akarnya saja. Lanjut, 2 kali akar 2 per 2 akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Berarti 2 kali
2. Berapakah itu? 2. Akar 2 per 4. Nah, kalau seperti ini bisa dibagi langsung. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Artinya, akar 2 per 2 atau senilai dengan setengah akar 2. Sekarang bagaimana mencari sudut B? Karena sin B sama dengan setengah akar 2, maka sudut B-nya berapa? Sin yang nilainya setengah akar 2 itu sudut berapa sih? 45 derajat. Di sudut-sudut istimewa, sin 45 itu berapa? Setengah akar 25. Maka di sudut B-nya adalah 45 derajat. Lanjut, kita pakai aturan kosinus. Aturan kosinus. Kapan kita pakai aturan kosinus? Kapan kita pakai aturan sinus? Nah, aturan kosinus itu dipakai ketika diketahuinya adalah sisi, ketika sisinya yang berurutan. Nah, yang kedua, jika diketahui sisi, sudut, sisi. Ini harus berurutan ya. Maksudnya apa? Nanti kita tahu dengan contoh. Kita perhatikan sudut ABC, segitiga ABC. Di mana di depan sudut B besar ada B kecil, sudut A besar ada A kecil, sudut C besar adalah C kecil. Nah, di sini rumusnya untuk mencari sisi A, kita pakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos dari sudut A. Kalau yang ditanya sisi B, maka A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos yang belum apa? B. C kuadrat sama dengan yang belum A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kali A kali B cos C. Nah, kita kotakin dulu rumusnya. Oke, sekarang kita ke contoh. Biar lebih jelas, kita ke contoh. Nah, di sini misalkan diketahui segitiga ABC, di mana sudut A diketahuinya adalah 60 derajat. Panjang dari AB adalah 4 cm. Panjang dari AC adalah 3 cm. Yang ditanya adalah sisi dari A. Bagaimana kita cara mengerjakannya? Otomatis kalau mencari sisi A, kita pakai rumus ini. Tapi alangkah baiknya kita buat gambarnya dulu, segitiga ABC. A, B, C. Dimana di depan sudut C besar adalah C kecil, B besar adalah B kecil, A besar adalah A kecil. Nah, di sini diketahui sudut A adalah 60 derajat. Panjang dari AB adalah 4 cm, artinya sisi C kecil adalah 4 cm. Panjang AC adalah 3 cm, berarti B sama dengan 3. Nah, sekarang kita tahu bedanya ya. Di sini diketahuinya adalah sisi, sudut, sisi. Sisi B, sudut, sisi. Jadi berurutan. Sisi, sudut, sisi. Tapi kalau ini tadi sisi, sudut. Nah, di sini nggak ada kan sisi, sudut. Nah, adanya sisi, sudut, sisi. Berarti kita pakai aturan kosinus. Nah, bagaimana untuk mencari sisi A? Kita pakai rumus ini. Untuk mencari sisi A, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali B kali C kali cos A. Sekarang B-nya berapa? 3 kuadrat tambah C-nya berapa? 4 kuadrat dikurangi 2 kali B kecil 3, C kecil 4 cos A. A berapa? 60 derajat. Hasilnya berapa? 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 6 kali 4 24. Cos 60 masih ingat berapa? Dilihat buku catatannya di sudut. Cos 60 adalah setengah. Berarti ada penjumlahan, ada pengurangan perkalian. Kita perkalian dulu, kita operasikan. 24 bagi 2 adalah 12. Maka 9 tambah 16 berapa? 25 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 13. Itu adalah A kuadrat. Yang ditanya adalah A. Berarti kalau A kuadrat yang ditanya adalah A. Berarti kalau A kuadrat 13, A sama dengan akar 13 cm. Jangan lupa ya, kalau sebuah sisi pasti ada satuannya. Nah, yang ketiga, luas segitiga. Rumus dari luas segitiga, jika dalam segitiga sembarang itu sudutnya sembarang, sisinya sembarang, panjangnya berlaku. Dalam segitiga sembarang berlaku luas segitiga ABC, yaitu yang pertama, luas segitiga pertama setengah kali A kali B kali sin
C kalau diketahui suatu sudut, maka kita pakai rumus ini. Yang kedua, kalau misalnya yang diketahui sisinya bukan lagi A dan B tapi B dan C, maka dikalinya sin yang belum adalah A. Sama jika di sisinya diketahui setengah kali, yang hanya diketahui hanya sisi A sama C, yang belum adalah sin B. Kita pakai rumus salah satu rumus ini atau ini. Gitu. Nah, contoh. Misalnya ada segitiga A, B, C. Diketahui segitiga ABC di mana panjang AB adalah 5 cm, panjang BC meter, dan sudut B adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah hitung luas segitiga ABC. Maka kita pakai rumus yang mana antara 1, 2, 3. Nah, kita gambar dulu biar nggak bingung. Terserah mau digambar bentuk segitiganya bagaimana. Ini tulis A, B, dan C. AB 5 cm, ini tulis 5 cm, BC 8 cm, 8 cm, sudut B 60 derajat. Nah, ini segitiganya buat membantu saja. Selanjutnya kita mencari luas segitiga ABC, di mana AB di depan AB itu ada di depan sudut C, berarti 5 ini adalah C kecil. BC adalah 8, 8 ini di depan sudut A, maka ini adalah A kecil. Maka yang diketahui adalah A dan C. Kita pakai nomor 1, 2, atau 3, yaitu 3. Luas segitiga yang ketiga, rumusnya adalah setengah kali A kali C kali sin B. Setengah kali A kecil 8, C kecil 5, sin B. B nya berapa? Sudut B adalah 60 derajat, maka setengah kali 8 adalah 4 kali, ini 4 ya, kali 5 kali sin 10, maka hasilnya berapa? 20 kali setengah akar 3. 20 kali setengah itu berapa? 20 bagi 2 adalah 10, maka 10 akar 3. Hasil dari luas segitiga ABC adalah 10 akar 3 cm. Jangan lupa kasih persegi. Nah, paham ya? Sekarang kita mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Jadi ketiga-tiganya diketahui, ketiga sisinya diketahui. Kita pakai rumus apa? Luas segitiga tersebut rumusnya adalah akar panjang S kali, ini kali ya dalam kurung ya, S min sisi A kali S min sisi B kali S min sisi C. S itu apa? S itu adalah setengah kali keliling segitiga. Nah, kalau keliling segitiganya ABC, maka setengah keliling segitiga sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Ini adalah rumus S-nya. S yang di sini. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh. Misalkan diketahui panjang sisi segitiga yaitu 7 cm, 8 cm, dan 8 cm dan 9 cm. Nah, ketiga-tiganya diketahui. Yang ditanya adalah luas segitiga tersebut adalah, nah, kita gambar nih segitiga sembarang, dimana sisinya adalah yang satu 7, 8, dan 9. 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Kita pakai rumus luas segitiga yang ini, bukan luas segitiga yang ini, tapi kita pakai yang ini. Luas segitiga dimana rumusnya adalah setengah keliling lingkaran kali S min A kali S min B kali S min C. Kita cari dulu S-nya atau setengah keliling segitiga, yaitu setengah kali keliling segitiga berarti dihitung semuanya, dijumlah semuanya ukurannya 7 atau A, B, C. Kita tulis dulu aja rumusnya, setengah kali A-nya 7, 8, dan 9. Berapa hasilnya? Setengah kali 7 tambah 8 tambah 9, 24. Maka setengah kali 24 adalah 12. Jadi S-nya adalah 12. Kita masukkan ke rumus luas segitiga. Akar dari 12 kali 12 dikurangi A-nya berapa tadi? 7. Kali 12 B-nya berapa? 8. 12 kurangi 8. C-nya berapa? 12 kurangi 9. Hasilnya berapakah? Kita hitung sama-sama. 12 kali 12 kurangi 7 berapa? 5. 12 kurangi 8 berapa? 4. 12 kurangi 9 berapa? 3. Artinya 12 kali 5 berapa? 60. 60 kali 4 kali 3. 4 kali 3 12. 12 kali 12 dikali 60. Berapakah itu? Dihitung hasilnya 720. Sekarang kita ngitung akar dari 720. Berapa kali berapa sehingga bisa 720 dan akarnya bisa keluar. Langsung ya.
720 boleh. 36 kali 2, 36 kali 2 72. Karena ini 720 maka ini kasih 0 lagi. 36 bisa keluar Bu? Bisa. Berapakah itu? 6. Akar 36 adalah 6. Yang di dalam akar masih 20. 20 bisa disederhanakan lagi? Bisa. Berapa kali berapa yang akarnya bisa keluar? 4 kali 5. 4 dikeluarkan. Akar 4 berapa? Ini karena masih 6 dikali akar 4 berapa? 2. Yang di dalam akar masih 5. 6 kali 2, 12 akar 5. Nah, selesai. Jadi luas segitiga tersebut adalah 12 akar 5 cm per segi. Selesai. Silakan untuk dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio. Jika sudah dicatat, silakan ditambahkan jika ada yang perlu ditambahkan.